Selamat datang di video ini. Bayangkan sebuah dunia di mana kebijakan AS berubah dalam semalam dan mengubah lanskap global seperti yang kita ketahui. Bagaimana perubahan seismik ini merambat di seluruh dunia, terutama untuk negara kecil yang bergantung pada perdagangan seperti Singapura. Perekonomian dan keamanan luar negeri Singapura terkait erat dengan pengaruh Amerika. Kini, dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS, masa depan negara kepulauan kecil ini dapat didefinisikan ulang, mungkin sebagai game changer, atau mungkin sebagai game over. Dalam film dokumenter ini, kita akan menyelami pertaruhan strategis ekonomi dan diplomatik bagi Singapura untuk mengungkap implikasi dari kepresidenan Trump dari semua sudut. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena akan terungkap bagaimana perubahan politik ini dapat berdampak pada keamanan Singapura di kawasan ini. Jadi, apa yang dapat kita harapkan dari kembalinya Trump ke Gedung Putih pada masa jabatan keduanya? Pendekatan Trump terhadap kebijakan America First mengguncang perdagangan global. Sebelumnya, ia menerapkan tarif pada barang-barang Tiongkok, menekan sekutunya untuk menegosiasikan ulang perjanjian dagang, dan terus fokus melindungi kepentingan AS. Para analis industri dan ketenagakerjaan memperkirakan bahwa jika Trump kembali menjabat, ia akan menggandakan langkah-langkah proteksionis ini. Langkah tersebut dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Singapura sebagai negara yang bergantung pada perdagangan. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian paling bergantung pada perdagangan di dunia, Singapura sangat bergantung pada ekspor untuk mempertahankan pertumbuhannya. Jika kebijakan Trump membatasi akses ke pasar Amerika, bisnis di Singapura mungkin akan mengalami penurunan permintaan. Namun, ketika konflik perdagangan AS-Tiongkok meningkat, Singapura juga dapat memperoleh keuntungan sebagai pusat netral untuk memperbaiki rantai pasok dan menghindari tarif. Perusahaan-perusahaan yang mencari cara untuk menghindari tarif AS terhadap Tiongkok mungkin meningkatkan permintaan terhadap Singapura sebagai pusat pengiriman trans yang berpotensi memperkuat sektor logistik dan pelabuhan negara ini. Namun, peran sebagai perantara ini membawa risiko. Tarif yang lebih tinggi dari AS pada barang-barang Tiongkok dapat memicu banjir produk Tiongkok berbiaya rendah di Asia Tenggara, yang berpotensi melemahkan produsen lokal di Singapura. Oleh karena itu, lanskap ekonomi bagi Singapura adalah pedang bermata dua, di mana peluang dibatasi oleh ancaman nyata dari meningkatnya persaingan. Hal ini digarisbawahi oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyatakan kekhawatirannya terkait ketegangan perdagangan yang semakin meningkat, mengingat volume perdagangan Singapura 3 kali lipat dari PDB-nya. Pernyataannya ini menyoroti besarnya taruhan bagi Singapura jika hambatan perdagangan global terus meningkat dan menggarisbawahi kerentanan Singapura terhadap guncangan eksternal. Meski kebijakan Trump diharapkan akan menargetkan negara-negara dengan surplus perdagangan besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Jerman, Singapura mungkin tidak terkena dampak langsung dari tarif AS. Berbeda dari negara-negara tersebut, Singapura memiliki defisit perdagangan dengan AS, artinya negara ini mengimpor lebih banyak barang dari AS daripada yang diekspornya. Ketidakseimbangan ini mengurangi kemungkinan Singapura dipandang sebagai pesaing ekonomi yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja di industri-industri Amerika. Para analis berpendapat bahwa Singapura tidak terlalu rentan terhadap tarif AS, tetapi itu tidak berarti Singapura bebas dari masalah. Sebagai perekonomian terbuka, Singapura masih rentan terhadap tekanan tidak langsung dari kebijakan Trump, dan tekanan ini dapat terwujud dalam bentuk yang tidak dapat diprediksi. Gangguan perdagangan global atau konflik AS-Tiongkok yang berkepanjangan dapat mengguncang rantai pasokan, meningkatkan biaya produksi, dan memperbesar tantangan persaingan regional yang harus dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah dan dunia usaha Singapura untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang memperparah kekhawatiran ini adalah prospek suku bunga yang tidak menentu. Meskipun Federal Reserve menurunkan suku bunga pada tahun 2024 setelah serangkaian kenaikan untuk mengekang inflasi pasca COVID-19, pemotongan lebih lanjut mungkin akan terhenti. Rencana Trump untuk pemotongan pajak dan tarif dapat menjaga inflasi tetap tinggi, membatasi kemampuan The Fed untuk melakukan pemotongan lebih lanjut. Dalam skenario terburuk,
The Fed bahkan mungkin terpaksa menaikkan suku bunga jika Trump memberlakukan tarif minimum 10% pada semua impor, yang berpotensi menaikkan harga konsumen. Kekurangan tenaga kerja yang mungkin terjadi karena kebijakan deportasi massal yang diusulkan Trump juga dapat meningkatkan upah dan inflasi jika kebijakan tersebut menghentikan atau membalikan inflasi saat ini. Perlambatan ekonomi Singapura dapat menghadapi tantangan besar. Singapura memantau dengan cermat tingkat suku bunga AS karena ini mempengaruhi nilai dolar Singapura relatif terhadap mata uang regional lainnya. Suku bunga AS yang lebih tinggi cenderung memperkuat dolar Singapura, yang menjadikan ekspor Singapura lebih mahal di pasar global dan berpotensi membatasi permintaan dari pembeli asing di sektor pariwisata dan retail. Dengan mata uang yang lebih kuat, pengunjung asing mungkin menghadapi harga yang lebih tinggi, yang bisa mengurangi pengeluaran mereka. Wisatawan mungkin menghabiskan lebih sedikit uang untuk belanja, makan, dan hiburan, atau bahkan memilih destinasi regional yang lebih murah seperti Malaysia atau Thailand. Karena pariwisata merupakan pilar utama perekonomian Singapura, penurunan belanja dari pengunjung luar negeri dapat memperlambat pertumbuhan, mengurangi lapangan kerja, dan menurunkan investasi di sektor-sektor ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Di sisi lain, Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk mendevaluasi dolar AS demi membuat ekspor Amerika lebih murah dan lebih kompetitif secara global, dengan tujuan meningkatkan industri dalam negeri, merangsang manufaktur, dan mengurangi defisit perdagangan AS. Namun, jika dolar AS melemah, mata uang lain, termasuk dolar Singapura, kemungkinan akan terapresiasi ketika investor mencari alternatif. Apresiasi ini dapat meningkatkan volatilitas mata uang, sehingga menciptakan tantangan bagi Bank Sentral Singapura yang mengelola nilai tukar, serta bagi pasar keuangan Singapura. Meskipun sektor keuangan Singapura menunjukkan ketahanan selama krisis keuangan global sebelumnya, para analis kini bersiap menghadapi kemungkinan volatilitas di Asia dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih. Kebijakan Trump, terutama pemotongan pajak perusahaan dan belanja domestik, dapat mengalihkan modal dari lembaga keuangan Singapura kembali ke AS, menciptakan tekanan kompetitif pada investasi di negara tersebut. Selain itu, jika inflasi Amerika meningkat, imbal hasil obligasi AS mungkin akan naik, menjadikannya lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan aset-aset Singapura. Hal ini dapat menyebabkan dana keluar dari pasar keuangan Singapura, mengurangi peluang pertumbuhan bagi bank-bank lokal dan berdampak pada perekonomian yang lebih luas. Kaitan erat Singapura dengan pasar Asia juga memperbesar risiko ini jika sikap proteksionis Trump memberikan tekanan pada perekonomian Asia. Bank-bank di Singapura mungkin akan menghadapi standar pinjaman yang lebih ketat dan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap investasi. Pendekatan konservatif ini dapat melemahkan pertumbuhan sektor keuangan Singapura, berdampak pada dinamisme ekonomi negara yang sangat bergantung pada investasi untuk mempertahankan daya saingnya. Dalam pemerintahan Trump sebelumnya, raksasa teknologi Tiongkok seperti Huawei menghadapi pembatasan ketat di AS yang menyebabkan gangguan rantai pasokan di seluruh Asia. Jika tindakan serupa diterapkan kembali, perusahaan teknologi Singapura mungkin akan menghadapi biaya lebih tinggi untuk komponen dari AS yang dapat berdampak pada daya saing mereka. Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan. Perusahaan-perusahaan AS dan Tiongkok yang ingin menghindari pembatasan tersebut mungkin mempertimbangkan untuk mendirikan basis di Singapura, membuka peluang pertumbuhan di bidang AI, fintech, dan penelitian serta pengembangan. Ironisnya, kebijakan Trump mungkin justru mendukung ambisi Singapura untuk menjadi pusat teknologi dan inovasi terkemuka di Asia. Dalam bidang pertahanan, hubungan Singapura dengan Amerika Serikat telah lama menjadi landasan kebijakan keamanannya. Sejak penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 1990, AS diberikan akses untuk menggunakan fasilitas angkatan udara dan laut Singapura, menekankan pentingnya hubungan bilateral ini bagi keamanan nasional Singapura. Kemitraan pertahanan antara Amerika Serikat dan Singapura telah memberikan keuntungan bersama bagi kedua negara.
Amerika Serikat memperoleh pijakan strategis di Asia Pasifik, sementara Singapura menikmati keamanan dengan menjadi selaras dengan negara adidaya. Posisi strategis Singapura di persimpangan rute perdagangan global menggarisbawahi pentingnya negara ini bagi stabilitas regional. Kehadiran militer AS di Singapura, melalui rotasi militer dan latihan gabungan, memperkuat kemampuan pertahanan Singapura dan menegaskan perannya sebagai kekuatan penstabil di Asia Tenggara. Kemitraan ini telah terbukti efektif dalam menghalangi ancaman eksternal dan memberikan stabilitas di tengah ketegangan regional, terutama di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Namun, kembalinya Trump ke Gedung Putih membawa ketidakpastian baru. Pada masa jabatan sebelumnya, Trump sering menekan sekutunya untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap upaya keamanan bersama. Ia sering mempertanyakan komitmen keuangan AS terhadap aliansi-aliansi ini dan mempertahankan pendiriannya selama kampanye pemilu keduanya dengan menekankan perlunya sekutu-sekutu seperti Taiwan dan Korea Selatan untuk memikul lebih banyak beban pertahanan, bahkan dengan menyatakan bahwa mereka seharusnya membayar untuk keamanan yang diberikan oleh pasukan AS. Sikap America First ini dapat menyebabkan AS menekan Singapura untuk melakukan hal yang sama, yang berpotensi memaksa Singapura mengalihkan sumber daya dari program sosial atau pengembangan ekonomi untuk memperkuat belanja pertahanan. Pengurangan apapun dalam komitmen Amerika dapat menciptakan kekosongan keamanan. Hal ini mungkin akan mendorong Singapura untuk melakukan investasi lebih besar dalam persenjataan berteknologi tinggi dan aset militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya secara independen. Pendekatan konfrontatif Trump juga dapat meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan yang sudah tegang dan memperburuk situasi jika ketegangan AS dengan Tiongkok meningkat di bawah kepemimpinan Trump. Singapura mungkin akan menghadapi posisi yang semakin menantang. Secara historis, Singapura telah dengan terampil menyeimbangkan hubungan ekonomi yang kuat dengan kedua negara adidaya, memanfaatkan diplomasi untuk menghindari keberpihakan. Namun, dengan kembalinya Trump, akan ada tekanan yang semakin besar untuk memilih satu pihak, yang membawa konsekuensi serius. Terlalu condong ke satu negara bisa berisiko memperburuk hubungan dengan negara lain dan membahayakan manfaat ekonomi Singapura dari investasi Tiongkok serta keamanannya. Dalam hubungan internasional yang lebih luas, Singapura telah lama mendapatkan manfaat dari tatanan berbasis aturan yang didukung oleh lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Namun, sikap Trump yang meremehkan lembaga-lembaga ini dan kecenderungannya untuk melemahkan mereka dapat mengikis prediktabilitas yang selama ini diandalkan Singapura untuk stabilitas. Menghadapi hal ini, Singapura perlu memperdalam upaya diplomasi dan memperkuat kemitraan regional untuk mengimbangi ketidakpastian yang dihadapi para pemimpin Singapura. Kemenangan Trump mengingatkan kita bahwa meskipun kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik telah dipertahankan melalui diplomasi hati-hati, panggung dunia tetap tidak dapat diprediksi. Pernyataan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, baru-baru ini menegaskan bahwa Singapura harus siap untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dan lebih tangguh dari sebelumnya. Tekad Singapura untuk tetap menjadi pemain kunci di panggung global tercermin jelas dalam mega proyek terbarunya, sebuah inisiatif berani yang dirancang untuk memperkuat statusnya sebagai tujuan wisata terkemuka di pasar global yang semakin kompetitif. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.